Halo Tribuner, selamat sore dan apa kabar Anda dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan juga semangat menjalani hari ini. Meskipun kita udah hampir di penghujung hari ya, udah sore. Kalian juga yang beraktivitas mungkin udah pada landai, aktivitasnya udah nggak begitu sibuk. Yang kerja mungkin udah pada pulang, tapi semoga bisa lebih semangat menjalani sisa hari ini ya. Dan senang sekali saya Putri Utami kembali hadir menyapa Anda di Tribun Bastory edisi Senin 26 Mei 2025. Nah Tribuner, seperti yang telah kami sematkan di berbagai akun media sosial kami bahwa tema yang akan kita bahas hari ini adalah tingkatkan literasi keagamaan di era Artificial Intelligence atau AI alias kecerdasan buatan. Nah, seperti yang kita ketahui ya Tribuners, bahwa di era perkembangan teknologi digital dengan kehadiran AI ini, kita kemudian dipermudah untuk mengakses informasi, kita dipermudah untuk mengetahui hal-hal yang tadinya tidak kita ketahui ya, dan tapi sayangnya tidak banyak yang kemudian memanfaatkan kemudahan ini untuk meningkatkan literasi keagamaan, untuk menambah wawasan dan kemudian bisa menjadi lebih baik dan bermanfaat. Banyak dari kita yang kemudian hanya memanfaatkan kehadiran AI ini hanya untuk senang-senang, kemudian scrolling yang tidak bermanfaat, yang tanpa sadar waktu sudah terbuang banyak, tetapi tidak ada hal-hal yang kemudian berubah dan lebih bermanfaat dari diri kita. Nah, lalu bagaimana sih sebenarnya harusnya kita menyeimbangkan antara ilmu pengetahuan umum dan juga ilmu agama, atau untuk bagaimana bisa meningkatkan literasi keagamaan kita di era AI ini. Nah, kita akan membahasnya bersama dengan narasumber saya yang sudah hadir di studio tribunambon.com, tepatnya di Jalan Insinyur M. Putuhena, Desa Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku. Nah, Tribuner, sebelum saya perkenalkan narasumber saya yang tampan ini, saya juga mau mengingatkan kepada Anda semua untuk bergabung bersama kami di live kanal YouTube dan juga Facebook fanpage Tribun Ambon. Kalian yang punya pertanyaan seputar topik, silakan ditulis di kolom komentar. Nanti akan saya bacakan satu-satu dan akan ditanyakan langsung kepada narasumber saya. Langsung saja kita berkenalan. Tribuner, sudah hadir ada Andi Subandri Suwakul selaku Dai Kemaslahatan Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia atau BPKH-RI mewakili Maluku. Selamat sore Andi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat selalu, walaupun dengan berbagai macam kesibukan, tapi ini karena Tribun yang undang. Ini salah satu impian saya dari dulu untuk harus bisa hadir di platform media Tribun Ambon. Tribuner, seperti yang tadi Andi bilang bahwa Andi ini cukup sibuk, tetapi ini kemudian menjadi kesempatan berharga bisa mendatangkan dia langsung ke sini karena beberapa saat lalu sempat dihubungi untuk menjadi narasumber juga, tapi berhalangan dan hari ini baru kesampaian. Gimana perasaannya datang ke Tribun? Suasananya adem ya, suasananya tetap Tribun ini ibarat keluarga lama, karena kebetulan host ini juga kita sudah kenalan lama ya, sama-sama sudah berproses, dan karena beliau yang kemudian hubungi, maka saya akan cancel agenda-agenda yang lain gitu. Aduh, spesial sekali ya hari ini Tribuners. Nah, Andi, sebelum kita ngomongin lebih jauh mengenai tema yang tadi sudah di-mention di awal, mungkin saya mau tahu dulu, saya penasaran bagaimana ceritanya sampai Andi ini bisa terpilih sebagai Dai Kemaslahatan BPKH-RI. Kan pasti prosesnya nggak mudah juga, mewakili Maluku di antara begitu banyak kemudian anak muda, Andi yang terpilih sebagai Dai BPKH-RI. Jadi saya disclaimer dulu sedikit dari awal ya, bahwa sebenarnya memikul beban sebagai seorang Dai itu tidak mudah, apalagi saya dalam hal ini usia saya masih sangat muda sekali. Ada pilihan-pilihan hidup yang membuat saya untuk harus berhati-hati dalam menjalani kehidupan.
saya disclaimer dulu sedikit dari awal bahwa yang pertama, saya itu tidak dari background pesantren. Sejak dari kecil saya lahir di satu kampung Kabupaten Seram bagian timur. Ya. Dari sejak kecil itu saya sekolah di SD umum, SD Negeri 3 Kataloka. Kemudian lanjut di SMP Negeri 1 Pulau Gorom. Setelah itu lanjut juga di sekolah umum juga SMA Negeri 1 Pulau Gorom. Alhamdulillah, cuman karena waktu kuliah, saya kuliahnya di Institut Agama Islam Negeri Ambon. Ya, kebetulan saya juga alumni. Sama-sama alumni IAIN Ambon. Nah, setelah di IAIN Ambon itu, baru saya mulai mencintai yang namanya dunia dakwah. Karena kebetulan, alhamdulillah saya tinggal di Ma'had Al-Jami'ah IAIN Ambon. Dan sampai sudah itu saya prosesnya di situ, Ma'had dan masjid. Nah, dari situ mulai saya belajar tentang bagaimana menjadi seorang pendakwah. Kita dilatih untuk setiap malam, dulu malam Jumat itu kita latih khutbah. Nah, dari situ saya mulai belajar mengkonsumsi semua materi-materi konsep khutbah itu. Setelah itu Ramadan itu kemudian kita mendapatkan jadwal. Setiap pesantren itu pasti punya jadwal khutbah di pertama masjid kampus dulu. Nah, di situ diuji dulu. Kalau masjid kampusnya sudah bagus, sudah layak, maka bisa dieksplor keluar. Dan alhamdulillah di angkatan saya itu saya yang kemudian terpilih juga kala itu. Jadi sampai ceramah di Laha, di Masjid Angkatan Udara waktu itu. Itu pertama kali saya mengenal dunia ceramah. Nah, sampai ke tingkat kuliah, kemudian di masjid setelah lulus S1. Sebenarnya kemarin waktu di Jakarta tidak ada planning untuk ikut seleksi dai kemaslahatan BPKH ini. Tetapi ada informasi dari salah satu teman, karena jujur saya bukan ceramah itu di tahun ini. Jadi tapi memang dari tahun-tahun kemarin itu sudah ceramah, kemudian sudah sering buat konten. Makanya pada saat beliau lihat konten-konten saya dan progres saya selama ini menggunakan media sosial, tentunya dengan hal-hal yang berbau produktif, sehingga ada dari BPKH direkomendasikan oleh beliau. Katanya kamu tuh layak nih ikut ini. Terus saya lihat di situ kan Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia. Waduh, ini berat ini. Karena tentu saingan satu Indonesia. Sementara dengan saya yang tidak punya background ilmu agama, khususnya ilmu pesantren, tentu di situ juga ada semacam rasa insecure. Tapi ya karena udah di Jakarta kan, intinya apa yang kemudian menjadi peluang di depan mata kita, kita coba aja dulu. Dan alhamdulillah keterima. Ya. Kapan tuh tepatnya? Tepatnya di tahun 2025, masih tahun yang sama tahun ini, di bulan Februari atau Maret kalau tidak salah. Intinya beberapa pekan sebelum Ramadan, itu kita kemudian mengikuti seleksi. Setelah itu kita mengikuti pelatihan selama kurang lebih 1 pekan di Banten. Oh, berarti nggak langsung terpilih tapi masih ada pelatihan? Iya, masih ada pelatihan. Iya betul, masih ada pelatihan. Jadi kami direkrut oleh Darul Quran, ya, dari biasa kami disapa itu Daku, Darul Quran. Kemudian Darul Quran yang menjalani mitra dengan BPKH, tapi fasilitasnya semua dari BPKH. Jadi kita mengikuti pelatihannya di Banten kemarin kalau tidak salah itu sekitar 1 pekan, 1 minggu. Itu berapa banyak yang kemudian mengikuti pelatihan itu? 20 orang. Seluruh Indonesia khususnya di bawah mitra Darul Quran itu 20 orang. Ada dari Kalimantan, ada dari NTB, ada dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Maluku, kemudian Papua. Jadi kita 20 orang kita dilatih bagaimana menjadi seorang pendakwah yang tentu bisa mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu beratnya tuh di situ. Nah, apalagi waktunya cuma satu pekan kan. Nah, jadi alhamdulillah adalah sedikit perubahan. Saya lihat kalau di media sosial saya kan tahun kemarin waktu ceramah berbeda dengan tahun ini secara pengemasan materinya, karena langsung diberikan
pemahaman, strategi cara menyampaikan materi dari durasi 1 sampai 7 menit caranya seperti apa. Kemudian 7 menit sampai 20 menit caranya seperti apa. 20 menit sampai 1 jam caranya juga seperti apa. Jadi memang ilmu-ilmunya udah dipelajari ya, dan mengalami perkembangan sudah pastinya dari segi konten. Betul seperti itu. Jadi waktu sampai di Ambon itu pas Ramadan pertama. Jadi saya dari Jakarta waktu itu naik pesawat tanggal 27 kalau tidak salah. Sampai di Ambon malamnya langsung kita sahur. Sahur pertama waktu itu. Dan disitulah program dakwah itu mulai saya lakukan. Jadi implementasi program-programnya itu justru pas di Ramadan. Betul. Nah, dan lebih mengapresiasi lagi khususnya bagi saya pribadi. Alhamdulillah di tahun ini juga salah satu masjid yang menurut saya menjadi salah satu impian saya dari dulu itu Masjid Al-Fatah. Saya juga diberikan kesempatan juga di situ untuk berceramah. Khutbah atau berceramah. Ceramah. Langsung di depan Wakil Gubernur Pak Abdul Fanaf. Sama-sama orang SBT juga soalnya. Jadi sebenarnya kalau ditanya soal sejak kapan saya menjadi dai, sampai sekarang pun saya tetap masih merasa diri menjadi seorang santri ya. Masih belajar masih belajar. Karena santri itu pada prinsipnya kalau bahasa orang Gorom itu anywhere and anytime, dimanapun dan kapanpun kita harus tetap belajar. Tidak boleh merasa puas. Kalau merasa puas berarti ilmu kita tidak bakalan bertambah gitu. Terus belajar ya tentunya. Betul. Jadi setelah terpilih seperti ini, tentu ini kebetulan teman-teman sekalian saya pakai rompi BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia. Saya mau menyampaikan sedikit tujuan daripada kami itu dikirim ke daerah-daerah seperti ini, bukan hanya dalam tanda kutip untuk syiar dakwah saja, tetapi nama dari BPKH mengirim kami 20 orang untuk seluruh Indonesia, khususnya saya di Maluku. Terlepas daripada di bidang keagamaan, kami juga akan membantu masyarakat dengan, misalnya kemarin pernah saya mengunjungi Kabupaten Serabagian Timur untuk menyerahkan mobil jenazah. Jadi di bidang kesehatan ada, sosial, bantuan renovasi masjid, kemudian hewan kurban, itu kami lakukan juga. Karena BPKH menjadikan kami sebagai mitra di daerah masing-masing gitu. Jadi sebenarnya dai kemaslahatan BPKH RI ini bukan hanya tugasnya untuk berdakwah saja, tapi memang untuk mengimplementasikan program-program dari BPKH RI That's ini right, juga. Seperti itu. Dan cukup banyak ya tadi kalau dibilang ada bantuan untuk mobil jenazah, kemudian apalagi tadi? Hewan kurban, kemudian renovasi masjid di apa namanya Kabupaten Serabagian Barat, Desa Lokik, Dusun La'ala. Berarti tadi syarat untuk mendaftar sebagai dai kemaslahatan BPKH RI ini apa aja? Yang pertama di situ jelas punya hafalan Quran. Berapa banyak? Diutamakan 30 juz. Juz 30? Enggak. 30 juz? 30 juz. Berarti saya bukan menghafal Quran. Adalah beberapa juz sebagai modal untuk kita imam khotib pada saat kita lakukan khutbah Jumat. Jadi menghafal 30 juz bukan wajib. Kalau ada itu lebih diprioritaskan. Cuman kemarin waktu itu persyaratannya yang jelas punya hafalan Quran. Kalau punya hafalan Quran otomatis bisa baca dong. Tidak mungkin hafal tapi tidak tahu baca kan. Kemudian ada juga loh yang cuma hafal tapi secara makrojnya nggak begitu benar, tapi lanjut. Jadi tentu sudah punya pengalaman di bidang dakwah. Kemudian ada rekomendasi dari ormas-ormas tertentu, misalnya Muhammadiyah atau NU atau ormas apa aja. Jadi setelah itu kami dites itu secara batin saya sudah tidak enak, karena yang jelas saya ini bersaing sama teman-teman dari
Kalau bahasa orang pesantren itu mutakharij min ma'had. Oh, jadi udah ada pesimisme ya, betul. dari awal. Cuman karena saya tuh dari dulu memang suka mencoba sesuatu. Dan itu patut dicontoh ya Tribuners. Saya suka mencoba sesuatu, apapun hasilnya itu other question. The point is try. Yang terpenting adalah kita mencoba. Karena kalau tidak dapat juara, paling tidak dapat pengalaman gitu. Itu yang paling berharga ya. Pengalaman sebenarnya gitu. seperti itu sih, supaya kita itu, karena era sekarang ini kita kalau tumbuh sebagai seorang anak muda yang kemudian dari awal aja kita sudah insecure, otomatis kita tumbuh tapi dengan mental yang tidak sehat. Iya, mental kerupuk ya, mental penakut. Mental penakut. Apalagi era sekarang ini era persaingan, tantangan, ide, gagasan segala macam seperti itu. Oke, dan Tribuners kalau tadi sempat dengar Andi bilang ke Jakarta. Nah, karena selain sebagai dai kemaslahatan BPKH RI ini, Andi juga merupakan salah satu mahasiswa program pasca sarjana Universitas PTIK Jakarta ya, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, yang rektornya itu Menteri Agama Kiai Haji Nasaruddin Umar. Jadi memang tadi disebut bahwa saat dia ada di Jakarta, nah itu untuk penyelesaian studi sebenarnya. Penyelesaian studi. Dan gimana studinya? Alhamdulillah studinya karena beberapa waktu belakangan ini, beberapa bulan belakangan ini karena sibuk dengan agenda-agenda dari BPKH, makanya dari pihak kampus saya sudah mengkomunikasikan bahwa untuk waktu menulis saja itu ribet. Ribet bukan berarti tidak ini ya, tapi sulit untuk mengatur waktu. Karena tentu dengan berbagai macam agenda, tapi insya Allah dalam waktu dekat saya berupaya untuk menyelesaikan, karena kebetulan sudah selesai proposal sebenarnya. Cuman tinggal dalam proses penelitian dan akan lanjut ke sidang tutup, itu aja. Dan insya Allah dalam tahun ini bisa lah ya selesai. Teman-teman doakan biar semoga cepat lulus. Tribuners didoakan ya. Nah, untuk mengimplementasikan program-program tadi khususnya untuk dakwah ini, berarti udah kemana aja di Maluku? Kalau untuk di Provinsi Maluku ada beberapa kabupaten yang saya kebetulan kemarin mendampingi dari pihak BPKH dan Darul Quran. Saya mendampingi mereka itu di Kabupaten Seram bagian Barat, Kecamatan Huamual, Desa Loki, dan di Dusun Laala, untuk kita mensurvei bantuan BPKH untuk renovasi masjid. Nah, itu yang pertama. Kemudian kami melakukan beberapa agenda, misalnya sempat saya ngajar Quran, kemudian saya menginterview beberapa anak-anak muda di situ. Kenapa mau belajar Quran? Ada yang kepengen jadi inilah menjadi tentara karena hafal Quran itu bisa jadi tentara, bisa tes tentara, bisa tes polisi kalau punya hafalan Quran. Nah, seperti itu. Kemudian kita mensurvei bantuan-bantuan hewan kurban. Itu di beberapa kabupaten, tentu di Kabupaten Seram bagian Barat, kemudian di Kabupaten Seram bagian Timur, dan kampung halaman ya. Kampung halaman saya di Gorom kebetulan. Kebetulan kemarin itu di tempatnya saudara saya Wajahuddin Romakat. Itu di Kecamatan Telukwaru. Sempat di situ, kemudian kita lanjut di Kecamatan Kian Darat di Desa Kelaba. Yang desa tersebut insya Allah akan diberikan santunan bantuan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia untuk bantuan mobil jenazah kalau tidak salah waktu itu. Jadi di beberapa kabupaten itu sih. Untuk lebih padatnya itu di Kota Ambon kemarin. Karena memang Andi sendiri domisilinya di sini. Domisili di sini. Kebetulan S1 di sini dan sudah punya keluarga baru di sini, tapi belum menikah. belum. Saya punya mama angkat. Kebetulan orang Ambon, makanya saya tinggal di sini. Kalau orang Ambon bilang mau piara. Mau piara, betul. Jadi seperti itu. Terlepas daripada kita tur kemarin, saya punya pengalaman sendiri soal bagaimana kita menjadi seorang anak muda yang tentu melakukan kegiatan seperti ini, karena di Ambon belum terlalu familiar. Apalagi untuk anak muda ya, kalau untuk istilahnya ustadz-ustadz yang udah
ya udah Usia lanjut. berusia lanjut, memang udah biasa begitu, betul, karena memang betul. ya seperti apa ya, dianggap ya itu tugasnya gitu. Iya, Tapi kalau iya. anak muda tuh biasanya masih banyak main-mainnya, Betul, dan betul, betul, eh, betul. tugas-tugas kayak gini tuh masih dianggap Betul. Jadi kurang cocok gitu. eh, dengan adanya kehadiran AI ini tentu membuka mata semua orang Ya. bahwa semua kemasan dakwah, semua kemasan cara kita berdakwah itu sudah harus kita tidak ubah, tapi dimodifikasi. Kalau saya tuh sering menggunakan istilah ATM. Amati. Saya amati dulu ini market di Ambon ini banyak anak mudanya ini suka apa nih? Oh, suka nongkrong, suka di kafe. Kemudian saya teliti, kalau saya membuat materi seperti ini, kira-kira margin errornya berapa dan output yang bakalan saya dapatkan itu apa? Jadi disesuaikan Ya, ya. kemudian yang terakhir itu M, saya modifikasi. Ya. Kalau Ustadz ini pakai cara ini, saya harus pakai cara ini. Nah, ternyata setelah saya melakukan strategi ATM itu, market anak mudanya alhamdulillah saya kuasai. Dan hebatnya lagi teman-teman sekalian, bukan hanya di kalangan anak muda muslim saja. Saya pernah diundang, punya pengalaman sendiri, pernah diundang di Latu Halal, kemudian itu di samping Selobar, apa namanya? Di samping Salobar apa Kamendo? Setelah Selobar, Apa ya? terus ke sana. Oh, Amahusu. Amahusu. Amahusu teman-teman sekalian. Pernah diundang di Amahusu juga, dan itu di masyarakat notabene-nya non muslim. Jadi diundang untuk Waktu itu menyampaikan ceramah tentang buka puasa bersama. Nah, dan tema yang saya bawakan itu adalah dakwah ala alerasa beta rasa. Jadi menanamkan nilai-nilai toleransi, moderasi beragama dan lain-lain. Betul. Cinta perbedaan, cinta kebersamaan. Ya. Seperti itu. Dan hal itu memang rasa-rasanya perlu ditanamkan ya, Betul, untuk betul. kita, utamanya untuk orang Maluku yang memang punya masa lalu Ya. kurang baik, yang Betul, memang betul, harus betul. terus dihidupkan sampai kapanpun begitu. Oke, berarti tadi udah ke Seram bagian barat, Ya. Seram bagian timur, Maluku Tengah. Maluku Nah, Tengah. rencananya mau kemana lagi? Mungkin ke Pulau Buru atau daerah-daerah lain di Maluku? Sebenarnya kalau untuk di Maluku secara kita lihat dari sisi geografis, tentu salah satu tantangan kita terlepas daripada masyarakatnya heterogen, perbedaan suku, ras, budaya dan bahkan agama. Salah satunya lagi itu soal sektor geografis. Ya, benar. Itu yang membuat kita itu sulit menjangkau dari daerah A, B dan seterusnya. Karena daerahnya kepulauan. Iya, jadi kalau Andinya sulit ke beberapa daerah 3T utamanya. Iya, betul. Mungkin Tribuners yang ada di daerah-daerah yang jauh bisa langsung menyaksikan Betul, ceramah dakwah Andi dan pastinya motivasi-motivasi lainnya di platform media sosialnya. Ada mulai Betul, dari betul. Facebook, YouTube, TikTok, dan juga lain-lain, ya, TikTok. Apa Instagram. nama TikToknya? Kalau nama TikTok saya itu Andi Ngaji Anak Muda. Oke, Jadi wow. ada beberapa konten yang saya buat di sana, tapi lebih banyak konten-konten dakwah anak muda sih sebenarnya. Jadi kalau untuk yang teman-teman kalau bisa follow ya. Kemudian di Instagram juga dan di Facebook dan di YouTube juga. Cepet. Saya buat seperti itu karena saya melihat hari ini tidak ada lagi sekat antara satu dengan yang lainnya. Artinya dengan kehadiran platform AI ini seharusnya kita mampu mengimprove skill kita baik dalam ilmu agama dan ilmu-ilmu yang lain. Tapi perlu di disclaimer dari awal teman-teman bahwa ilmu agama ini tidak bisa kita belajar dari Ustadz YouTube. Tidak juga bisa kita belajar dari Ustadz Facebook, tidak bisa. Iya. Kita harus belajar karena itu tradisi khususnya dalam agama Islam ya. Tradisi kita istilahnya itu talaki. Laqqana yulaqqinu mulaqqin. Kita harus bertalaki dengan guru. Kita datangi guru untuk kita belajar supaya, karena tidak mudah kita memahami teks Quran begitu saja. Kemudian kita memahami teks hadis
tidak begitu saja. Harus kita paham asbabun nuzulnya, asbabun khurujnya, dan itu harus dijelaskan oleh guru. Tentu dengan kehadiran AI ini sebagai sarana untuk membantu kita juga dalam menyusun struktur konsep dakwah seperti apa itu AI. Tapi kalau untuk mengemas sebuah materi lalu AI juga yang buat, bahaya nanti. Iya, karena AI kan biar bagaimanapun kan teknologi ya, bukan manusia. Betul. Kecerdasan buatan. Jadi tentu pasti margin errornya tentu ada, walaupun outputnya juga besar gitu. Oke. Di beberapa daerah yang kemudian didatangi, seperti apa antusias masyarakat di sana saat menyambut Andi dan juga mungkin rekan-rekan yang datang? Ya, jadi waktu khususnya di Kabupaten Seram bagian barat, suasananya alhamdulillah suasana hangat, kemudian menerima kami, lalu kami melakukan dakwah soal bagaimana kita terus memberikan motivasi pandangan buat generasi-generasi muda kita bahwa walaupun dengan kehadiran ilmu pengetahuan tetapi kita juga tidak boleh melepas pisahkan dengan ilmu agama. Karena sebagai orang tua, sebagai abang, sebagai kakak, kita punya tanggung jawab penuh untuk terus mengarahkan generasi-generasi muda kita, karena kalau tidak imam mereka akan AI. Mereka akan tumbuh dengan imam AI, mereka akan tumbuh dengan imam mereka sendiri, dan itu justru mudaratnya lebih besar. Sehingga walaupun kita sudah hidup di era yang serba digitalisasi sekarang ini, tentu pendekatan-pendekatan nilai Quran itu yang kemudian menjadi pedoman kita, sehingga kita walaupun celaka tapi celakanya tidak terlalu parah lah, kira-kira seperti itu. Intinya apapun agamanya ya, ilmu agamanya tuh harus tetap ditingkatkan. Betul. Di tengah perkembangan teknologi yang udah semakin pesat, kita bahkan banyak yang mulai terbuai dengan asyiknya berselancar di media sosial. Nah itu harus juga dikurangi ya. Nah, di Kabupaten Seram bagian barat juga, Seram bagian timur. Kebetulan saya dari Kabupaten Seram bagian timur, saya melihat banyak anak muda yang khususnya generasi-generasi kita di usia-usia SMP, SMA, itu sekarang sudah mulai mencintai yang namanya dunia Quran. Karena saya selalu memberikan demonstrasi terhadap adik-adik saya, generasi-generasi saya, bahwa sekarang ini kalau orang punya hafal Quran itu, orang hafal Quran insya Allah ketika dia sekolah, khususnya kuliah, itu pasti mendapatkan beasiswa. Apalagi dengan alhamdulillah dengan program pemerintah sekarang kan, siapa yang hafal Quran, baik jurusan apa aja, mau jurusan dokter, jurusan apa aja, itu alhamdulillah sekarang fasilitasnya sudah mantap, bisa mendapatkan beasiswa. Dan saya selalu demonstrasi persoalan itu, betapa pentingnya kita belajar Quran. Soal nanti mau jadi cita-cita mau jadi ini tuh, itu other question. Jadi memang bisa menjadi pemantik ya mereka untuk bisa lebih mempelajari Al-Quran. Nah, untuk dakwah sendiri, program dakwah di beberapa daerah tadi itu apa sih yang kemudian biasanya ditanyakan, yang menjadi pertanyaan daripada masyarakat di sana tuh biasanya apa? Nah, jadi kalau untuk di masyarakat di pedesaan itu, pertanyaan mereka itu kan tidak banyak lari ke fikih. Misalnya tidak ada tuh, Ustadz hukum fikih untuk wudunya ini apa, tidak pernah. Palingan soal tentang masa depan anak mereka. Ini kalau ada rekomendasi pesantren, tidak Ustadz, ada kenal-kenalan dengan Ustadz ini, tidak, biar anak-anak kita itu bisa kita titipkan ke pesantren. Karena mohon maaf, secara umum kita di Maluku belum banyak lembaga-lembaga pendidikan formal, khususnya di pendidikan itu belum banyak yang menjamin kualitasnya, sehingga banyak masyarakat kita yang kepengen anak-anak mereka itu dititipkan di pondok-pondok pesantren yang tentu secara kualitas pendidikannya baik, dan itu kebanyakan di luar Maluku. Makanya selalu ditanyakan, ini ada tidak punya kenalan dengan pondok pesantren ini, biar anak-anak kita itu bisa kita titipkan mereka di sana supaya bisa mendapatkan kualitas pendidikan yang lebih baik lagi. Dan pertanyaan-pertanyaan palingan ada sengketaan masjid juga yang ditanyakan, ini antara marga A dengan marga B melakukan satu tindakan yang menurut saya tidak bagus juga, karena sampai sekarang ada beberapa masjid itu yang masalahnya itu karena
imamnya tidak dari marga mereka, terpaksa masjid itu ditutup. Jadi ini tantangan juga sebagai saya sebagai dai, karena kita khususnya di Indonesia, kalau kita lihat kemasan dakwah kita itu tidak boleh bertentangan antara agama, negara dan budaya. Nah, kita di Maluku ini kan punya pendekatan budaya yang begitu kuat. Bahkan pengangkatan imam saja harus disesuaikan dengan marga ini, karena sudah dari leluhurnya itu marga, misalnya Swakul misalnya. Kalau sudah Swakul ini jadi imam, Rumatan tidak boleh lagi gabung, karena kalau gabung ini bahaya. Akhirnya dampaknya terhadap masyarakat. Dan itu yang menjadi tantangan saya sampai sekarang ini. Kira-kira saya harus melakukan strategi apa sehingga masyarakat ini bisa menerima bahwa secara pendekatan syariat itu tidak boleh dengan pendekatan marga apapun. Selama orang itu berkualitas, punya hafalan Quran, punya pemahaman agama, fikih imam yang baik, maka dia pantas menduduki jabatan itu. Bukan lagi soal tentang apa marganya, bukan lagi soal itu. Karena itu yang sampai sekarang ini masih banyak yang belum memahami soal itu. Tapi tentu prosesnya tidak semudah itu. Kita terus memberikan pemahaman, gagal terus. Namanya dakwah kan kita pernah menyerah itu. Ya. Dan bukan hanya kita, semua tanggung jawab kita sebagai orang Maluku semuanya. Oke. Memang pertanyaannya kompleks ya, dengan betul. Berbagai masalah juga, masalahnya juga tadi dikatakan kompleks ya. Dan sebenarnya target atau market dari program BPKH khususnya untuk dakwah ini, apakah kalangan-kalangan tertentu seperti anak muda atau memang dia menyeluruh ke berbagai usia atau seperti apa? Kalau dari BPKH sendiri tentu sifatnya universal ya, semua lapisan masyarakat, baik anak kecil, anak muda, bahkan orang tua. Namun kembali lagi ke personal kami sebagai dai sendiri, saya sendiri suka melakukan dakwah di kalangan anak muda. Makanya waktu Ramadan kemarin yang saya sering ngisi itu di kalangan mahasiswa, di kampus-kampus. Terus beginilah penampilan saya, tidak terlalu modis kemana-kemana, gamis, sarungan, tidak. Saya selalu membranding diri saya sebagai anak muda yang gaul, tetapi ketika jam sholat dia sholat. Ketika jam ngaji dia ngaji. Dia gaul tapi pintar ngaji, dia gaul tapi pintar ceramah, dia gaul tapi bisa khutbah. Menurut saya itu sih keren sih. Karena kalau kita lihat di luar, misalnya di Bandung, Ustadz Hanan Ataki dengan trennya. Nah kita tuh kepengen di Ambon tuh kayak gitu juga, biar kemasan dakwah kita tentu disesuaikan dengan market anak muda hari ini. Kalau kita berpenampilannya sudah formal, mereka itu dekat kita aja udah canggung gitu bahasanya. Tapi kalau kayak gini face to face itu enak. Dan ngobrolnya juga bisa lebih lepas bisa lepas dan bisa kita ajak mereka untuk kajian-kajian, kemudian kita ajak mereka untuk sama-sama belajar Quran, walaupun sampai sekarang kita sama-sama tetap belajar Quran. Bukan berarti saya sudah hafal 30 juz ya, tidak. Saya masih belajar juga teman-teman sekalian. Tapi intinya sebagai anak muda sama-sama kita belajar. Dan market saya tetap di anak muda. Kalau untuk pembahasan yang lebih ini saya serahkanlah ke guru-guru saya. Yang sudah level ilmu mereka itu sudah bahasanya levelnya la'allakum tattaqun, kira-kira seperti itu. Apa tuh la'allakum tattaqun? Orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang sudah punya kedekatan dengan Allah gitu. Nah, Andi selaku dai BPKH RI, bagaimana kemudian melihat perkembangan AI ini yang kemudian dinilai bahwa bisa menggantikan tugas manusia dalam hal ini ya tidak terkecuali adalah pendakwah. Bagaimana kemudian Andi melihatnya, apakah di era sekarang ini orang masih benar-benar membutuhkan pendakwah atau tugas itu sudah bisa digantikan oleh AI atau seperti apa? Kalau kita lihat berdasarkan faktor sosial yang ada, tentu dengan kehadiran AI ini sangat membantu kita. Misalnya ada yang tidak memahami soal bagaimana mengeluarkan zakat. Dia punya harta sekian, dan dari total harta itu kemudian berapa yang harus dia keluarkan. Kalau kita lihat berdasarkan
pendekatan ilmu fikih. Hanya saja sekarang ini itu sudah sangat mudah orang mendapatkan referensi itu. Tapi lagi-lagi teman-teman sekalian, saya perlu memberikan catatan bahwa yang namanya ilmu agama itu kita belajar tidak seperti itu formatnya. Kalaupun dengan ada kecerdasan buatan ini, alhamdulillah sudah membantu kita. Tetapi tidak semestinya kita menggantungkan secara utuh cara kita belajar, cara kita bertanya. Karena banyak juga yang kemudian punya banyak followers, ya, punya banyak pengikut, stres juga. Berarti tidak semuanya AI itu mampu memberikan jawaban. Walaupun banyak juga yang curhat dengan AI kan. Tapi lagi-lagi kita belajar ilmu agama ini tidak semudah itu. Kita harus punya guru sehingga kita bisa bertalaki dengan guru, kita kemudian belajar dengan guru. Nah, kalau dengan AI ini tentu di lain sisi membantu kita, tetapi di lain sisi juga merugikan kita. Kenapa? Ada informasi-informasi yang kemudian kita tidak memverifikasi, lalu kemudian kita percaya, padahal informasi ini belum tentu diuji kebenarannya, belum tentu benar, valid tidak, ya, dan belum tentu sesuai dengan fakta yang ada. Al-Quran misalnya kalau kita mau merujuk ke betul. sana, ya. Kan kalau dalam bahasa Quran itu kan ketika datang satu berita kepadamu, kita tidak boleh langsung percaya, harus kita bertabayun dulu, kita mengklarifikasi, kemudian baru di situ kita bisa mengambil satu kesimpulan daripada informasi yang kita dapatkan itu. Jadi kalau untuk AI, yang jelas Islam sebagai satu agama yang tumbuh dengan cara yang tidak kaku, Islam akan terus mengelaborasi dan menyesuaikan, sehingga di samping kemajuan ilmu pengetahuan, Islam juga tumbuh dengan gerakannya sendiri, kira-kira seperti itu. Oke, dan menurut Andi apa yang kemudian dimiliki manusia, ya dalam hal ini pendakwah, tetapi tidak dimiliki oleh AI? Ya. Jadi kalau AI ini yang jelas punya kemampuan hardware dan kemampuan soft skill dan kemampuan hardware. AI mampu menyimpan semua pengetahuan, baik pengetahuan apa aja. Hanya saja saya sempat bertanya, saya sempat mencari sebuah informasi di platform media sosial. Ternyata AI mengeluarkan jawaban yang tidak valid karena itu bertentangan sekali dengan Quran. Jadi yang tidak punya yang AI tidak punya itu adalah tidak punya hati. Ya, benar. Kalau pikiran iya. Karena ia mampu menjawab pertanyaan apa aja yang kemudian kita searching gitu. Nah, sementara kemampuan manusia itu terlepas daripada punya pikiran, punya hati. Misalnya kalau kita mau melakukan suatu dakwah di daerah tersebut, kita harus betul-betul peka dan memahami situasi dan kondisi di daerah tersebut. Kalau dalam ilmu sosial kita membuat pemetaan sosial, ansos atau analisis sosial. Nah itu AI tidak punya itu. Ya, benar. AI kalau mau memberikan materi, berikan aja. Mau orang sakit hati tidak peduli dia, karena dia tidak punya hati. Ya, tapi kalau bedanya AI dengan manusia ini, ya kita punya hati. Namanya aja kecerdasan buatan. Jadi yang jelas buatnya kan manusia juga. Yang dibuat juga manusia juga. Jadi yang jelas, di dalam sisi punya kelebihan, tapi juga punya banyak kekurangan. Namun tidak bisa kita sampingkan juga dengan kehadiran AI ini juga. Tentu kita selalu menjadikan AI sebagai satu sarana untuk membantu kita dalam hal-hal tertentu. Seperti itu. Artinya bahwa jangan menjadikan AI sebagai musuh, tetapi sebagai teman. Betul. Mungkin sebagai guru juga, tapi lagi-lagi dalam hal dakwah juga kita butuh pendakwah yang memang secara langsung mungkin bisa menyentuh hati kita ya, secara pribadi, yang kemudian memahami persoalan-persoalan yang terjadi. Karena sesuatu yang dari hati tentu akan sampai ke hati juga. Oke, Andi, bagaimana sih caranya menurut kamu supaya kita itu bisa tetap menyeimbangkan ilmu, istilahnya ilmu dunia sama akhirat, ilmu pengetahuan dengan ilmu agama, biar tetap dalam hal ini kita bisa tetap update, ya, bisa kalau dalam dunia media sosial kita tuh bisa tetap velocity di TikTok, tapi juga ilmu agamanya tuh
full gitu. Ya. Gimana caranya? Saya karena kebetulan jurusan ekonomi syariah dulu waktu kita belajar tentang tafsir Al-Quran, itu satu ayat yang menurut saya itu sangat menarik sekali. Itu di Quran surah Al-Qasas ayat 77, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan informasi kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa bataghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah pahala di negeri akhirat sebagaimana kami telah menganugerahkan kepadamu berupa syariat, sholat, belajar baca Quran, puasa, zakat, bahkan haji bagi orang yang mampu. Tapi di lain sisi Quran juga mengeluarkan satu pernyataan, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa bagian duniamu juga. Nah, dalam hal ini banyak mufassirin kemudian berpendapat bahwa misalnya kalau saya sebagai anak muda, saya juga jangan lupa dunia saya sebagai anak muda. Belajar, jangan kaku ya. Iya, jangan kaku. Punya belajar Quran, punya majelis, tapi di lain sisi saya juga punya geng motor, kelompok geng motor. Saya juga punya teman-teman yang suka nongkrong. Tidak juga harus kita nongkrong itu bahas surga, bahas neraka. Adalah pembahasan-pembahasan. Tapi kalau geng motor ya jangan sampai balapan liar. Ya, kita buat gebrakan touring aja. subuh berjamaah gitu. Kita buat gerakan ngaji anak muda seperti itu. Sesuai nama TikToknya tadi, Andi ngaji anak muda. Oke. Nah, gimana pemanfaatan media sosial yang Andi punya untuk menyiarkan dakwah ini? Karena saya lihat udah mulai masif ya sekarang di TikTok, di YouTube, Andi bikin konten-konten yang dikemas dengan menarik begitu. Dulu pribadi saya tidak terlalu suka yang namanya media sosial, apalagi TikTok ya, apalagi dengan awal-awal kehadiran TikTok itu kan yang kita lihat konten-konten yang sebenarnya tidak sehat, anak muda joget-joget. Tapi dengan sekarang kita melihat sudah ada semacam inovasi baru soal bagaimana kemasan-kemasan konten itu tidak lagi hanya soal filosofi segala macam, tapi juga banyak hal yang bisa kita tampilkan di situ. Saya justru sekarang lebih intens buat konten. Misalnya setiap ketika saya ngisi materi khutbah dari rumah, saya sudah mulai ngambil video, take video. Kemudian dalam perjalanan sudah mulai take video. Sampai ketika di atas mimbar pun sudah ada kameramen yang siap mengambil gambar. Dan itu ketika kita share, terlepas daripada ada jejak digital yang kita tinggalkan di sana, tetapi saya lihat juga sebagai amal jariah. Ketika orang nonton, kemudian ya mudah-mudahan orang dari sekian penjelasan saya ada satu kata-kata yang mungkin bisa mengetuk hati orang. Lalu dengan seperti itu dia melakukan kebaikan, maka saya juga akan mendapatkan kebaikan juga, pahala juga. Jadi saya melihat media sosial bukan lagi soal tentang kita memosting sesuatu yang tentang jalan-jalan saja, tetapi juga dalam kegiatan-kegiatan saya yang saya lihat sebagai satu anak dari sisi perspektif anak muda, ini kegiatan produktif. Kalau tidak kita tampilkan, nanti konten-konten yang tidak produktif itu yang justru menguasai semua beranda media sosial kita, sehingga anak muda tumbuh dengan hal-hal yang sebenarnya tidak produktif. Tapi kalau saya buat seperti ini, saudara saya juga pasti lihat kan, teman-teman saya juga pasti lihat kan, paling tidak mereka juga berupaya untuk sama seperti saya. Nah itu yang saya lihat dengan kehadiran AI ini, justru banyak hal yang bisa kita lakukan. Tinggal bagaimana kita mau memanfaatkan media sosial yang kita punya, kira-kira seperti itu. Oke, dan mungkin apa yang kemudian dilakukan oleh Andi membuat konten dan lain sebagainya juga bisa menginspirasi adik-adik yang kemudian juga mau menjadi pendakwa, penghafal Al-Quran dan lain-lain. Dan jangan salah gitu bahwa pembuatan konten sekarang tuh sudah bisa menghasilkan cuan. Betul. Jadi bukan hanya asal tunjuk pesona, tapi juga bisa bermanfaat ya untuk keperluan pribadi dan lain-lain. Sekalipun tadi Andi juga sempat bilang bahwa ya difasilitasi ya untuk program-programnya ini difasilitasi oleh BPKHRI, tapi
udah berapa banyak followersnya di TikTok, karena Facebook? kebetulan saya baru memulai kira-kira serius itu di tahun ini. Tahun kemarin itu random aja, karena saya melihat tidak ada yang sponsor gitu kan. Akhirnya ya dari pribadi aja. Cuman karena dengan kehadiran saya, tentu dengan branding BPKH dan Darul Quran ini, alhamdulillah yang pertama untuk kualitas HP untuk kamera itu pun saya sudah harus setting. Kemudian sudah punya clip on, tripod, dan itu untuk kebutuhan konten. Terlepas daripada itu, memang luar biasa nih kalau kita melakukan sesuatu, khususnya dalam dunia kegiatan ya. Kalau kita tidak sematkan dengan yang namanya AI, tentu kita kalah jauh. Tapi justru banyak orang yang tahu saya itu dari TikTok, undang saya itu dari Instagram. Boleh ya Kak, saya undang hari ini ya di kampus ini, besok di kegiatannya di sini segala macam. Nah itu dengan TikTok dan Instagram dan Facebook. Coba kalau dulu saya tidak manfaatkan itu dengan baik, siapa sih yang tahu Andi kira-kira seperti itu? Jadi sekarang udah lebih banyak dikenal. Alhamdulillah. Lebih sering diundang oleh beberapa media. Sempat saya lihat juga. Udah aktif bikin kajian-kajian, konten-konten di YouTube, berkolaborasi dengan, saya lihat ada dosen. Iya, betul. Jadi saya melihat bahwa sebenarnya kalau kita memanfaatkan media sosial yang kita kenal dengan istilah AI hari ini, itu sebenarnya kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa apa aja di tangan kita itu bisa laku. Kalau kita lihat dari sisi strategi bisnis, kalau kita sudah punya banyak followers, kita juga bisa bakalan jadi bukan ustadz influencer ya, bukan, tapi kita bisa banyak bakalan membantu mengendorse satu produk. Alhamdulillah beberapa kali saya diminta untuk mengendorse beberapa produk lokal, untuk membantu promosi produk-produk lokal ini. Terus dalam benak saya ini, kenapa saya diminta seperti itu? Oh, karena mungkin saya viral sedikit-sedikit mungkin. Nah, tapi teman-teman, sekali lagi ini bukan soal tentang viral dan tidak viralnya. Tapi saya perlu tegaskan bahwa semua dai harusnya, atau semua ustadz khususnya di generasi saya, kalau tidak pandai menjadikan media sebagai sarana kehidupan, tentu teman-teman bakalan hilang di telang bumi. Bakalan ketinggalan. Susah kita upgrade pengetahuan kalau tidak kita elaborasikan dengan kehadiran AI ini. Makanya saya serius sekali buat konten. Bukan soal saya viral atau tidak viral, tapi saya punya satu prinsip gini. Kalau hari ini saya bisa meninggalkan jejak-jejak digital yang baik, 10 tahun ke depan saya bisa bakalan mereview kembali. Alhamdulillah 10 tahun yang lalu saya pernah melakukan ini. Itu yang saya terus upayakan. Sehingga semua hari-hari yang kita lalui itu minimal ada jejak digital kebaikan yang kita tinggalkan di sana. Supaya generasi kita ke depannya bisa melihat, oh ternyata kita tuh 10 tahun yang lalu sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan yang berbasis edukatif, produktif, bukan soal ceramah-ceramah aja. Kalau ceramah-ceramah semua orang bisa lakukan, tapi anak muda seperti apa yang mau berusaha untuk meninggalkan jejak-jejak digital yang baik, itu ribet. Apalagi konsisten ya, itu tidak mudah. Iya, dan ya mungkin juga ada tantangannya, ada yang kemudian pasti saat Andi up konten-konten dakwah di media sosial juga pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang menganggap bahwa kemudian sok-sokan dan lain-lain sebagainya. Pernah nggak mengalami hal kayak gitu? Kalau itu pernah lah. Saya ini siapa sih? Sekelas Ustadz Abdul Somad, sekelas Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Dasat Latif, dan beberapa ustadz-ustadz yang secara nama mereka sudah masyhur. Saya ini siapa? Dan kalau mau dibilang saya sudah siap. Terlepas daripada pro dan kontraknya, saya tidak ada urusan dengan itu. Yang bisa saya kendalikan ya saya kendalikan. Kalau tidak bisa saya kendalikan ya saya serahkan aja buat netizen nilainya seperti apa. Seperti itu.
Oke, terakhir mungkin apa pesan yang ingin disampaikan kepada anak muda di luar sana untuk bisa tetap meningkatkan literasi agama, tapi di samping itu juga bisa tetap beradaptasi dengan kecanggihan teknologi, dengan kehadiran AI sekarang, Ya, biar nggak hilang arah. betul. Begitu. Saya punya prinsip seperti ini teman-teman sekalian, bahwa jadilah anak muda yang tajam tapi tidak melukai, cepat tapi tidak mendahului, dan Wow. pintar tapi tidak menggurui. Artinya, apapun passion kita, apapun skill kita, kita kemudian jangan sampai menjadikan AI ini sebagai pisau yang kemudian mengiris-iris perasaan saudara-saudara kita. Karena era sekarang kita kalau untuk mau mencaci, menfitnah seseorang, tidak perlu lagi datang langsung face to face dengannya. Bisa Cukup lewat. kita membuat satu status yang kemudian spill namanya, semua publik bisa tahu bahwa orang ini seperti ini dan seperti itu. Nah, sehingga dengan kehadiran AI ini seharusnya kita meningkatkan nilai-nilai tali silaturahim kita dengan teman-teman kita, dengan semua kerabat kita, tapi tentu dengan DNA. Jangan sampai perkataan kita, cara kita menuturkan kata-kata kemudian mengiris-iris perasaan saudara-saudara kita. Ada beberapa pesan singkat yang ingin saya sampaikan lewat kesempatan ini. Yang pertama adalah, jadilah anak muda yang produktif sekaligus aktif dalam berbagai macam agenda-agenda sosial. Jadilah anak muda yang kemudian terlibat dalam kegiatan-kegiatan kebaikan, karena dunia tentu mencatat semua rekam jejak yang teman-teman lakukan itu. Hari ini ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan kebaikan, maka 10 tahun lagi, 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, kita akan memetik hasil dari proses yang kita lakukan hari ini. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi nanti akan ada amal jariahnya ya, walaupun seperti itu. sudah tidak ada begitu, tapi apa yang kemudian kita tanamkan bisa diingat oleh Betul, orang, betul. dan pastinya bisa menjadi bekal untuk kita ke akhirat ya. Siap. Nah, ini ada pertanyaan sebenarnya dari Tribuners di flyer yang sudah kami up di media sosial dari @anrahayaan. Apa kelebihan dan kekurangan dalam berdakwah menggunakan AI serta dampaknya pada anak muda? Ini mungkin kurang lebih tadi udah sedikit disinggung, tapi Ya. terakhir mungkin sebagai penjelas lagi, Andi silakan. Jadi yang pertama, kalau kita lihat dari sisi kelebihan, AI itu membantu kita dalam membuat konsep-konsep dakwah. Ini saya spill sedikit soal bagaimana membuat konsep khutbah Jumat. Nah, dulu kan kalau kita mau mencari referensi harus buka buku dulu, cari buku di rak-rak dulu, buku-buku khutbah Jumat. Tapi sekarang sudah sangat membantu kita. Tinggal kita tulis di situ khutbah Jumat bulan khutbah Idul Adha. Semuanya tuh keluar tuh, muncul semua. Tinggal kita mau pilih yang mana. Tapi tidak semua yang ada di situ kita tinggal copot gitu aja, tapi kita harus sesuaikan. Nah, ini yang AI tidak punya. AI tidak punya rasa itu. AI tidak bisa melakukan pemetaan sosial, sementara kita punya rasa. Oh, kalau di daerah Unpati atau di daerah kampus berarti judulnya merubah nasib dengan cinta terhadap ilmu. Tentu kita pinjam dari pikiran AI. Tapi AI tidak bisa kemudian memfilterisasi semua konsep khutbah itu bisa kita pakai di semua, tidak bisa. Nah, itu kelebihannya AI. Nah, kekurangannya AI adalah ketika semua subjek indikator kebenaran itu kita langsung ngambil dari AI. Nah, ini yang bahaya. Padahal apalagi ilmu-ilmu agama ya, yang tentu ilmu agama ini terlepas daripada nas Quran dan nas hadis, itu tidak bisa kita copot aja begitu, tapi harus kita verifikasi, kemudian kita tabayun, kita talaki lah kalau bahasanya, dengan guru-guru yang tentu secara spesifikasi keilmuan mereka mumpuni.
Nah kalau kita semua ambil dari AI, nah ini bahaya. Ini yang kemudian terjadi perkelahian di mana-mana, terjadi caci maki di mana-mana karena semua kebenaran itu tidak pernah diverifikasi. Karena Seperti AI itu. kan robot, nggak punya hati, Ya. nggak punya agama, Ya kan? seperti itu. Nah, jadi itu sih kalau untuk kelebihan AI tetap membantu kita untuk materi apa ya, insya Allah itu semuanya ada di AI. Tapi kelemahannya AI itu ketika semua subjek kebenaran itu langsung kita copy paste dari AI dan kita jadikan sebagai satu kebenaran mutlak yang nanti banyak membuat pertikaian sosial yang terjadi seperti itu. Oke, baik. Seperti itu An Rahayaan, semoga terjawab ya pertanyaannya. Andi, terima kasih banyak sudah hadir dan memberikan penjelasan yang sangat baik kepada Tribuners di rumah. Sukses selalu untuk program-programnya. Siap, terima kasih. Sebagai dai kemaslahatan BPKHRI, kemudian juga pastinya semoga lancar studinya. Amin. Cepat wisuda. Cepat nikah. Pokoknya sukses terus, sehat-sehat. Ya, nanti kita ketemu lagi kalau ada hal-hal inspiratif yang perlu diperbincangkan di Tribun Bastory, kita selalu siap menerima. Sekali lagi makasih banyak Tribuners, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Tribun Bastory. Intinya bahwa di era sekarang dengan kecanggihan teknologi, dengan hadirnya artificial intelligence, jangan sampai kita terbuai, terlena dan kemudian menghabiskan waktu hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, tetapi bagaimana memanfaatkan kemudahan ini, kemudahan mengakses informasi untuk bisa meningkatkan pengetahuan, khususnya pengetahuan di bidang agama, untuk bisa menjadi pedoman dalam hidup apapun agamanya ya Tribuners. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Saya Putri Utami pamit. Kita ketemu lagi di Tribun Bastory edisi berikutnya. Selamat sore, sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.